Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Silviana Agustini dengan NIM 80 2025-04 Fakultas Psikologi. Pada video ini saya ingin membahas salah satu masalah sosial terbesar yang merugikan bangsa, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya pelanggaran hukum tetapi juga pelanggaran moral, etika, dan iman. Sekarang kita masuk pengertian korupsi. Korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan, jabatan, atau tanggung jawab untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Bentuk korupsi meliputi suap, gratifikasi, penggalapan dana publik, nepotisme, markup anggaran, manipulasi laporan, dan penyalahgunaan fasilitas negara. Korupsi dapat terjadi di pemerintahan, lembaga pendidikan, pelayanan publik, bahkan kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi masalah sosial yang sangat luas. Ada 3 dampak korupsi. Korupsi memiliki dampak yang sangat luas. Pertama, korupsi merugikan negara secara ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, infrastruktur, dan bantuan sosial justru masuk ke tangan pribadi. Kedua, korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketiga, korupsi menimbulkan ketidakadilan. Orang yang tidak mampu semakin sulit berkembang, sementara yang punya kekuasaan mendapat keuntungan dengan cara yang salah. Bahkan, korupsi sering menyebabkan pelayanan publik menjadi lambat dan tidak efektif. Penyebab korupsi. Kita harus juga memahami bahwa korupsi tidak muncul begitu saja. Ada beberapa penyebab utama seperti keserakahan, kurangnya moral dan integritas, lemahnya iman kepada Tuhan, tekanan gaya hidup, serta sistem pemerintah yang kurang transparan. Selain itu, lingkungan yang permisif yang menganggap korupsi sebagai hal-hal biasa juga membuat masalah ini semakin besar. Perspektif iman atau agama. Sebagai orang beriman, kita memandang korupsi bukan hanya sebagai kesalahan, tetapi sebagai dosa. Alkitab mengajarkan bahwa Tuhan membenci segala bentuk kecurangan. Dalam Amsal 11 ayat 1 tertulis, timbangan curang adalah kekejian bagi Tuhan. Itu berarti Tuhan menolak setiap tindakan ketidakjujuran dan penyalahgunaan kekuasaan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebenaran, menjaga hati, dan memiliki integritas dalam hal sekecil apapun. Iman Kristen mengajarkan bahwa kita harus menjadi terang dunia, sehingga melalui hidup kita, orang lain dapat melihat nilai kejujuran dan kesetiaan kepada Tuhan. Solusi untuk mengatasi korupsi. Kita perlu memulai dari diri sendiri. Kebiasaan jujur dalam hal kecil akan membentuk karakter yang kuat. Selain itu, pendidikan moral dan iman harus diterapkan sejak dini, baik di keluarga, sekolah, maupun di gereja. Kita juga perlu mendukung adanya transparansi dalam lembaga publik, berani menolak pungli, dan berani melaporkan jika melihat kecurangan. Pemerintah juga perlu menegakkan hukum secara adil dan tegas agar ada efek jera bagi para pelaku korupsi. Penutup dari materi korupsi. Korupsi adalah musuh bangsa dan juga musuh iman. Jika setiap orang mau hidup jujur, takut akan Tuhan, dan setiap menjalankan tanggung jawabnya, saya percaya bahwa bangsa kita akan menjadi lebih baik. Mari bersama-sama membangun masyarakat yang bersih, adil, dan berintegritas. Terima kasih sudah mendengarkan materi korupsi saya. Tuhan Yesus memberkati.